kesuciannya itu. Ayat apa yang Bapak hafal? Saya apa maunya? Ayat kursi dia bilang, Allahu la Ah, ilaha illa huwal hayyul qayyum. ah, La ta'khuzuhu sinatu wala naum. ah, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ah, Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. ah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hmm. Bisa kita hafal. Ayat apa lagi? Coba, Artinya? coba, Artinya apa? coba. Subhana rabbikal a'la. Sebentar, sebentar. Ya, Alladzi Artinya apa? khalaqa fasawwa. Sebentar. Artinya apa yang Bapak Walladzi baca? akhrajal mar'a. Sebentar. Artinya apa? Artinya. Arti yang Bapak hafal itu apa? Jangan ditanya arti dulu, yang penting kita ayat Loh. hafal. Pak, Pak. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Oke, Insafuddin 475 silakan. Open mikrofonnya. Oke, Bapak Aceh Sumatera, ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Oh, itu saja Bang, salam kenal Bang. Siap, salam kenal. Sehat selalu Bapak, sukses dalam segala hal, Pak ya. Oke, Ya, selamat malam. malam juga Bang. Siap, Bapak, siap. Oke, Insafuddin 475 silakan. Apa yang mau disampaikan? Malam. Ya, apa yang mau disampaikan silakan. Ya, saya nonton aja tadi ya. Apa? Ya, nonton aja tadi. Saya lihat banyak yang marah-marah sama abang ya kan. Iya. Enggak juga. Iya. Mungkin ya, karena kedengarannya mereka abang orang Aceh. Iya. Dasar abang kan agama Islam. Iya, betul. Kok bisa pindah kayak gitu pertanyaan orang. Itu sudah kita jawab Bang berkali-kali. Tiap malam saya jawab itu. Tiap malam. Sudah saya murtad sudah 10 tahun lebih, Bang. Iya, Mulai 2012 saya sudah murtad. Tapi saya ambil keputusan untuk benar-benar murtad itu tahun 2016. 2014. Mulai 2014 saya sudah murtad. Saya ambil keputusan untuk benar-benar murtad tahun 2016. Sudah lama saya murtad. Ini 5 agama diakui ya kan. Benar. Nggak salah emang. Tapi kan Allah juga melarang kok. Allah juga melarang menghina sesembahan lain. ya. Itulah 5 agama diakui. Iya. Saya pun akui ya agama Taurat, Zabur tuh saya akui. Taurat bukan agama, Pak. Taurat itu Alkitab. Taurat itu kitab, Pak. Pedomannya ke kitab. Iya, Taurat itu bukan agama. Kita kan berdoa kepada Alkitab. Iya. Ya, menurut kita Alkitab itu kan kita beriman gitu. Ya. Kalau memang perjanjian lama itu dipelajari, ya sama dengan Al-Quran dia. Ya, berarti Al-Quran diambil dari perjanjian lama kalau begitu. Bukan begitu. Kalau memang perjanjian lama itu masih langsung dari Allah itu kitabnya. Dari mana Bapak tahu langsung dari Allah? Di dalam sejarah itu kan ada itu. Sejarah mana? Coba baca perjanjian lama itu. Beda dengan perjanjian baru. Ah, Kan beda perjanjian baru. iya, beda. Namanya juga Alkitab. Iya, satu ayat dengan ayat yang lain beda. Kitab Abang begitu juga. Nah, kenapa Abang bisa katakan perjanjian lama hampir sama dengan Al-Quran? Coba Abang jelaskan. Perjanjian lama itu kan dari Allah langsung yang turunkan. Allah langsung diturunkan kepada siapa, Pak? Kepada nabi-nabi masa dulu. Oh, diturunkan begitu dikasih langsung kitab begitu, Pak. Ya, kalau kita bilang diturunkan kan nggak langsung gitu. Jadi bagaimana? Langsung ke otak-otak nabi pada dulu gitu. Ke otak-otak Nabi pada dulu. Bagaimana maksudnya otak-otak Nabi pada dulu? Al-Quran itu di mana diturunkan? Nggak tahu saya, itu bukan iman saya. Itu iman Abang, iman Bapak itu. Dulu kan masih Islam, kamu kan tahu. Saya tidak tahu lagi, Pak. Sudah lupa saya. Nggak mungkin. Mungkin, Pak. Saya Saya sudah lupa. Orang pesantren juga dulu. Ya, walaupun sekarang saya sudah lupa.
Coba, di mana diturunkan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran diturunkan? Coba Bapak ceritakan kepada kita. Kita menghormati kepala orang tuh, orang Aceh menghormati kepala orang tuh. Karena dalam kepala orang tuh ada Al-Quran dulu. Oh, sekarang? Coba pukul-pukul kepala orang Aceh kalau nggak marah dia. Oh, ngapain pukul kepala orang Aceh? Kepala anjingnya aja kita pukul, Nah, marah. banyak yang hafal Al-Quran dalam kepalanya tuh. Kepala anjing aja kalau Bapak pukul digigit Bapak. Ah, iya, tapi kan nggak kita hormati kepala anjing tuh, nggak bisa hafal Qurannya. Tapi marah anjing. Coba hafal Alkitab, sanggup nggak? Untuk apa saya hafal Alkitab? Gunanya untuk saya hafal apa? Tapi kenapa Al-Quran bisa dihafal? Nah, Karena kesuciannya itu. ayat apa yang Bapak hafal? Saya apa maunya? Ayat kursi dia bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bisa kita hafal. Ayat apa lagi? Coba. Artinya Coba. apa? Rabbikal a'la. Sebentar. Ya. Artinya apa? Fasawwa. Sebentar. Artinya apa yang Bapak baca? Akhrajal mar'a. Sebentar. Artinya apa? Arti yang Bapak hafal itu apa? Jangan ditanya arti dulu. Yang penting kita ayat hafal. Pak, boleh nggak Bapak hafalkan saya, bacakan saya. Itu dibilang tuh. Sebentar. Al-Hijr ayat 6, Pak. Coba bacakan saya, Pak, sama artinya. Coba, silakan. Kalau Bapak hafal. Buktikan Bapak hafal. Al-Hijr ayat 6. Ayo Pak. Al-Hijr ayat 6, tolong bacakan sama saya satu ayat saja, lalu artikan, Pak, silakan. Kan Bapak kan hanya menghafal apa yang Bapak biasa lakukan. Coba. Itu bocah di tempat saya juga bisa, Pak. Bapak kan udah tua nih. Coba Al-Hijr ayat 6 Bapak bacakan sama saya Arabnya dan bahasa Indonesianya. Silakan. Ya, Katanya paling hafal. Hafal Quran 1 juz. Kata sih paling hafal. 30 juz. Ih, katanya hafal semua. Gimana nya? Pokoknya kalau kita hafal bisa. Coba. Satu ayat saja, Bang. Satu ayat. Nggak usah banyak-banyak. Al-Hijr ayat 6. Ayo, silakan. Apa bunyi ayat pertamanya? Katanya paling hafal. Apa saya yang harus hafal? Biar saya tunjukkan. Coba abang baca. Hah? Coba abang hafal. Saya bilangin nih. Saya kasih tahu Bapak ayat pertamanya. Kata-kata pertamanya ya. Ya. Wakalu. Ayo, wakalu. Ayo. Wakalu. Ayolah. Jangan menghujat. Kamu umat Nabi Muhammad tidak menghujat. Betul. Kita nggak mau hujat. Temanmu. Jangan kayak gitu. Jadi jangan menghujat. Ayo Pak. Al-Hijr ayat 6 satu saja, Pak. Satu saja ayatnya Bapak bacakan sama saya. Karena kawan saya ini kan orang Aceh dia. Ya, bilang sama kawanmu, kalian kan umat Nabi Muhammad, jangan menghujat. Iya, coba Pak. Bapak tadi bilang paling hafal, semuanya hafal. Agama saya akui di Indonesia. Iya. Al-Hijr ayat 6 aja, Pak. Al-Hijr ayat 6, Pak. Saya tunjukkan ayatnya, boleh? Boleh. Oke ya. Nanti diartikan tapi, Pak ya. Saya enggak diartikan ya. Saya kan nggak ahli bahasa Arab. Loh, terus Bapak menghafal buat apaan, Pak? Kalau nggak ngerti? Saya hafal. Ayo. Ini. Wa qalu ya ayyuhalladzi. Terus nu'ila alaihi dikra innaka la majnun. Coba artikan, Pak. Coba artikan, Pak.
Itu alladzi yang diturunkan atas mereka apa ada zikra. Zikru. Zikru. Itu berzikir. Zikru innaka. Innaka, sungguhnya kamu La Majnun. La Majnun. tidak gila. Artinya apa, Pak? Majnun kan gila. Iya, artinya apa? Jadi ini apa nih artinya nih? Atas mereka zikrun berzikir. Bukan. Heeh. Kok berzikir? Bu. Zikru apa artinya, Pak? Sungguhnya kamu tidak gila. Jadi apa? Ayo. Kamu Artinya apa artinya? Katanya paling hafal. bukan paling hafal. Dia tidak tanya kawan saya itu. Enggak, artinya apa itu? Artinya apa? Berapa yang bisa kamu hafal Al-Quran? Enggak, Gimana, Pak? artinya apa itu artinya? Oh. Sulit, kawan-kawan. Gimana, Pak? Kalau kita belajar nggak sulit. Saya kan nggak belajar itu. Coba tunjukkan arti Bang Nabiro. Tunjukkan arti kepada dia. Tunjukkan artinya. Buka lagi, Bang. Ya, artinya apa nggak tunjukkan tahu, lagi Bang? artinya. Oke, besarkan, Bang. Artinya adalah mereka berkata, betul? Baca, Bang, baca. Bang. Wahai orang yang Terus Bang Nabiro. Kepadanya. turunkan Heeh. Al-Quran. Heeh. Nah, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad. Baca dulu, baca Bang Nabiro. Jangan, dia baca dulu Bang Nabiro. Dia baca. orang gila. Benar-benar, bukan Jadi? contoh saja. Coba baca. Ulangi, Bang. Mereka berkata, ulangi, Bang. Mereka berkata, wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad Benar-benar apa? benarlah itu, lah tidak gila itu. Mana tidak di situ? Kan lah, Benar-benar? tidak gila. Mana tidak di situ? Innaka itu kan agar engkau yang tidak gila. Kan gitu artinya. Mana tidak? Innaka itu benar-benar. Innaka itu sesungguhnya. Benar-benar? Lah apa artinya? Lah kan tidak. Inna itu artinya sesungguhnya, Pak. Ya. Benar-benar? Enggak, Bang. Coba suruh buka Quran dia, Bang. Saya nggak bawa. Coba Quran. buka Quranmu di situ, Bang. Buka Quranmu. Tapi kamu catat ya. Kamu catat kan? Catat enggak? Nanti kalau saya pulang saya lihat artinya. Oke. Ya catat, ya. Gitu. Jadi jangan bilang saya paling hafal, ngerti kagak? Nggak bilang saya paling hafal Al-Quran, nggak. Lah tadi Saya kan udah bilang, kalau memang dia iman dia Kristen ataupun apa, kita nggak nyalahin. Dalam Indonesia ini, Republik Indonesia ini, sudah diakui 5 agama itu, terserah sama dia. Pasalnya dia kan orang Aceh, udah pernah kita kongres, udah belajar Islam. Saya tanya,
bisa pindah agama gitu. Lihat di YouTube saya, Injil Habaget. Nama YouTube saya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang belum tahu channel kita, tolong dicatat ya, Injil Habaget. Nah, jadi bisa nonton di sana. Di sana ada kesaksian ya, Injil Habaget. Yang belum subscribe ya subscribe lah. Dari umur saya itu apa kitab Taurat, Zabur, Injil kan udah dimensokkan itu. Siapa yang Di mensokan? mana? Di mana yang dikatakan dimensofkan? Coba tunjukkan. Itu nggak dimensokkan tuh nggak Islam semua orang Arab ini. Bukan begitu cara berargumen, Pak. Di mana dikatakan dimensofkan? Coba tunjukkan ayatnya atau dalilnya. Ini kenapa orang Arab jadi Islam semua? Kalau nggak dimensokkan. Ya karena memang turunnya di Arab. Kalau tidak ada penyerangan Enggak. di situ, tidak ada pemaksaan, tidak mungkin jadi Islam itu semua. Enggak, mana ada juga orang Arab Islam semua. Semua iya. Kalau nggak pun semua 99% orang Arab itu Islam. Paman Nabi Muhammad aja nggak Islam. Itu kan dulu. Istrinya pun nggak Islam kok. Mana pernah Khadijah Islam? Turun Al-Quran sih. Safiyah Bahkan tidak pernah jadi Islam. Dengan Al-Quran. Istri Muhammad yang Islam hanya 4. Sisanya tidak Islam. Sebelumnya tidak Islam, tapi setelah dia menikah kan udah Islam. Tunjukkan saya setelahnya dia Islam. Tidak ada dalilnya, Pak. mereka nggak punya dalil, Bang. Asal cuap-cuap aja. Yang penting bisa ngomong, udah selesai. Nggak paham mereka itu. Yang penting hafal dikit, ya kan? Udah dibilang si paling hafal, ya kan? Iya. Orang Kristen gak ada yang hafal, Selamat malam, Bendi. Selamat malam. Macam awak baca, hana awak, gimana kali janji orang hana awak kau baca? Saya pulang. Ya, pulanglah. Kan kita udah janjian jumpa di Aceh. Ya, nanti kita pulang, kita makan sate di mana? Salam. Tidak punya uang untuk takdir, kita ngobrol-ngobrol, salam kenal kan? Iya. Apa yang mau disampaikan arwah? Ya, coba bacakan Lukas 4 ayat 8. Iya, kenapa dengan Lukas 4 ayat 8? Dan tolong dijelaskan gimana pengertiannya itu. Saya nggak bisa jelaskan. Coba dibuka, kamu baca apa yang kamu dapatkan dari Lukas 8 ayat berapa? Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, orang Aceh sudah banyak yang suka sama kitab Injil. Maksudnya Ya. gini, bukan suka dengan kitab Injil. Anda kan Kita doakan supaya supaya mereka bisa murtad, Bapak Ibu, ya. Sudah banyak hari-hari ini orang Aceh yang suka sama Alkitab, suka sama kitab Injil. Lukas berapa, arwah? Lukas 4 ayat. Nggak dengar suara kamu, arwah? Di situ Nggak dengar suara kamu. Saya nggak dengar suaramu, arwah. Nggak dengar suaramu. dek bangai ka. Tapi dek capok le kan kita mau ngapi bangai dulu. Bahasa Indonesia bicara, jangan menghujat, ya. Tunjukkan kamu orang yang muslim yang taat, jangan menghujat. Tunjukkan umat Nabi Muhammad, jangan menghujat. Kamu umat Nabi Muhammad tidak boleh menghujat. Silakan bicara. Dikala orang kafir mulai mengamankan di dalam halal pun darahnya. Terus apa? Siapa yang ngajarin kamu seperti itu? Siapa yang ajarkan kamu seperti itu? Nabi kah? Tuhan kah? Rasul kah?
Agamamu kah? Siapa? Lukas berapa tadi kamu mau buka? Bapak Ibu, orang Aceh sudah banyak yang suka terhadap Alkitab. Suara kamu gak kedengaran, Arwah. Pendi, ini Ya. penonton 309. Jadi 300. jangan sia-siakan ngobrol kita Siap. antar lintas agama kan. Ya, tunjukkan. Saya Muslim dan Anda kafir. Iya, Jadi iya, jangan iya. sia-siakan hal-hal ini. Ya, siap, Anda siap. coba jelaskan sama saya pengertian dari tulisan dalam kitab Injil Lukas 4 ayat 8 itu. Coba baca. Dan Silakan. dijelaskan. Dibaca Coba lah, baca. itu kan Alkitabmu. Coba baca. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Jika Anda tidak mengerti, untuk apa juga Anda masuk kafir? Oh, terus? Berarti Anda masuk kafir cuman diiming-iming apalah karena mungkin pergi ke Berastagi atau ke Medan sudah lapar, jadi ada penampung kebetulan mungkin Kristen kan gitu. Ya, terus? Jelaskanlah apa terus-terus. Ini kan bukan sedang Apa yang buat apa yang mau kamu tanya tentang ayat itu? Itu yang saya tanya. Apa itu? Itu apa? Itu apa? Apa itu? Kitab kau sendiri kau nggak bisa kasih pengertian untuk. Enggak, apa itu? Apa kau tanya-tanyain itu? Apalah yang mau kau tanya tentang Saya tanya kitab yang kau dalami sehingga kau masuk menjadi kafir, masuk Kristen menjadi kafir. Terus? Anda kan mempelajari Injil. Iya. Terus? Kalau enggak Anda dalami itu Injil, mana mungkin Anda masuk itu Kristen jadi kafir kan? Benar. Coba jelaskan. Bapak Arwah mau masuk Kristen juga. Bapak Arwah sudah siap murtad. Apakah Bapak Arwah? Saya apa? Bapak Arwah sudah siap murtad. Begah-begah kau mau. Jangan caci maki, jangan. Saya tidak mencaci maki kamu dari tadi. Kamu jangan mencaci maki saya. Ya, kamu tunjukkan umat Nabi Muhammad. Karena penonton ini nggak tahu bahasa Aceh. Ini penonton saya bilang gini, pukul lumo itu kan capuk lembu. Bahasa Indonesia capuk lembu. Inilah Bapak Ibu ya. Gimana? Inilah Bapak Ibu umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi Muhammad, umat Islam yang sangat rahmatan lil alamin. Begitulah turukatannya. Itu orang Aceh. Ya. Dan kawannya yang di belakang tadi ketawa ketika dia ngomong kasar dalam bahasa Aceh, kawannya itu ketawa. Itu umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah. Nah, kita tahu, kalau kita cari tahu arah ibadahnya kemana, kita sudah tahu. Apa kitabnya, kita sudah tahu Bapak Ibu. Itulah kualitas umat Nabi Muhammad. Nah, harusnya apa Arwah? Pendi. Kan awak biru. Kan. Pesangan Pesangan Bendia, urung pesangan Bendia. Rumah saya di samping rumah kamu. Masa kamu lupa? Rumah pesangan Bendia. Tetangga kamu saya, rumah saya di samping rumah kamu. Alah, jangan bercanda gitulah, jangan lebay begitulah. Bersebelahan rumah kita. Coba dijawab dulu. Udah cukup saya tadi coba. Udah cukup main TikTok ya, udah cukup. Pulang, sholat tahajud supaya dapat pahala, supaya punya adab sedikit, punya akhlak. Saya masuk ke Komal Aceh Bapak Ibu ya. Saya mengajak mereka untuk berbicara tentang akhlak, tentang adab. Coba kalian jangan sibuk pelajari kitab-kitab kuning, saya bilang. Sibuklah kalian hari ini membangun karakter manusia. Karena saya melihat oknum-oknum dari sana itu semuanya Bapak Ibu ya, hampir rata-rata di TikTok itu caci maki. Ya, itu caci maki Bapak Ibu. Jadi ketika saya masuk ke Komal orang Aceh hari-hari ini, yang pertama sekali
Saya menyuruh mereka untuk belajar adab, belajar akhlak, belajar sopan santun. Jangan sibuk belajar kitab, tapi bangun karakter manusia. Adab, sopan santun itu dibangun. Karena TikTok ini dilihat, diperhatikan, ditonton oleh banyak orang. Habis itu Aceh adalah Serambi Mekah. Jaga itu, jaga Aceh Serambi Mekah. Jangan kalian nodai dengan cacian dan makian kalian. Ya, berat kalian itu, berat banget. Menyandang Serambi Mekah itu berat, harus kalian jaga. Jangan seenak udel kalian kalau ngomong. Jangan. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin, umat Nabi Muhammad. Nah, dalam hadis dikatakan apa? Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau kamu akhlaknya seperti itu, kalian akhlaknya seperti itu, Nabi mana yang kalian ikuti? Itu loh. Halo. Ya, halo. Ini salam kenal bang. Ya, salam kenal. Abang tinggal mana bang? Tangerang. Ya, di Tangerang. Oh, sehat selalu bang ah. Puji Tuhan, amin, sehat. Asal aslinya mana bang? Untuk apa ditanya asli mana? Mana tahu nanti bila kita jumpa kan. Ya, saya tinggal di Tangerang. Oh Tangerang, memang menetap sana lah bang. Pindah-pindah. Kadang-kadang kalau tahun kemarin saya di Sentul, tahun ini di Tangerang, tahun depan kemana lagi pindah belum tahu. Maaf ya bang, udah ganggu, udah naik kamar lah bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting macam apa, abang cakap kita jangan saling menghujat kan. Iya, benar. Saya tidak pernah menghujat. Ya, tapi gini bang, walaupun abang udah ini kan, paling menjaga lah bang kan. Iya. Walaupun ada satu dua yang caci maki itu, janganlah sebut nama asal kan. Sebut saja nama oknum aja udah okey itu bang. Ya memang, tapi Ya, memang kan? orang coba Bapak naik, Bapak lihat itu di bawah. Apa kata-katanya itu sangat kasar sekali. Makanya saya bilang kalian itu menyandang Serambi Mekah. Ya. Ya. Saya kemarin Pak Aceh Sumatera masuk ke Komal Aceh ya. Salah satu pimpinan pesantren orang Langsa. Apa saya bilang? Ya. Cobalah diajarkan adab, saya bilang. Diajarkan akhlak. Jangan sibuk hari-hari ini membahas kitab ini. Coba bangun karakter orang. Bangun karakter Ini, manusia. Tapi bang, maaf sikit bang. Saya tak bahas masalah Alkitab, saya pun tak pandai ya bang. Cuma ingin kenal ngobrol sama bang itu saja bang. Oke. Siap. Bukannya nanti ya bang saya naik sini mau mau tanya kitab apa bang, kitab ini saya tak pandai, memang betul saya tak pandai, cuma naik ke rumah bang ingin ngobrol-ngobrol sama abang aja, itu saja. Siap. Walaupun orang saling menghujat orang tu kan, tak biasa saja bang. Ya, betul. Apa bang, menurut keyakinan abang lah, ya kan? Ya, betul.